Assalamualaikum. Oke, apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan waktunya untuk memimpin teman-temannya berdoa. Sofian, silakan. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, siapa aja yang masuk hari ini? Masuk semua. Masuk semua, Bu. Masuk semua ya? Masya Allah. Oke, minggu lalu kita belajar apa? Ada yang masih ingat nggak? Sofian, ingat? Masih. Apa coba? Haji dan umrah, Bu. Iya, apa pengertian haji dan umrah? Haji itu ibadah yang diwajibkan untuk setiap muslim Terus? sekali seumur hidup minimal Iya. bagi yang mampu. Kalau umrah? Kalau umrah itu ibadah ziarah ke Baitullah yang dilakukan oleh muslim, bisa dilakukan kapanpun, tidak terikat waktu. Iya, benar. Yang lain masih ingat kan? Masih, Bu. Masih. Harus diingat ya, jangan sampai lupa. Nah, jadi hari ini kita akan belajar mengenai ketentuan makanan dan minuman yang halal. Sebelumnya, Ibu akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama, diharapkan siswa menunjukkan sikap tunduk dan patuh kepada Allah dengan menghindari makanan yang haram. Yang pertama. Yang kedua, menunjukkan disiplin dan hati-hati dalam memilih makanan. Yang ketiga, menjelaskan jenis-jenis makanan dan minuman halal. Yang keempat, menjelaskan manfaat dari mengonsumsi makanan dan minuman halal. Oke. Sebelum lanjut ke materi, Ibu mau tanya dulu nih. Tadi pagi sudah sarapan semua belum? Belum. Belum? Sudah, Bu. Sudah. Kira-kira makanan favorit kalian ini apa ya? Coba Sofian apa? Telur dadar pakai kecap, Bu. Oke, telur dadar pakai kecap. Kalau Rika? Mie ayam. Mie ayam. Fajar apa? Fried chicken. Tahu bunyinya. Oke, ayam juga ya. Terus mbaknya? Soto. Oke. Jadi semua makanan mulai dari telur apa dadar campur kecap, terus juga ada mie ayam, ada ayam dan juga soto ya. Ya, soto ini termasuk ke dalam makanan halal atau haram nih? Halal. Oke, jadi kalian sudah tahu ya mana yang halal dan mana yang haram. Nah, kita akan membahas lebih lanjut mengenai makanan halal ini. Apa sih yang dimaksud dengan makanan halal? Ada tahu nggak? Jadi makanan halal ini adalah makanan dan minuman yang diperbolehkan syariat Islam untuk dikonsumsi. Jadi kecuali ada nas Al-Quran atau hadis Nabi yang mengharamkannya. Jadi dalam kata lain, semua minuman, makanan baik tumbuh-tumbuhan, terus juga buah-buahan dan bahkan binatang sekalipun itu pada dasarnya halal. Kecuali sampai ada hadis Nabi dan dalil yang mengatakan bahwa makanan tersebut haram. Jelas ya? Jelas, Bu. Nah, sekarang Ibu mau kalian melihat dalil tentang makanan halal. Boleh silakan di-searching atau buka Al-Qur'annya surah Al-Baqarah ayat 168. Sudah ketemu? Sudah? Boleh silakan Sofian untuk membacakan ayatnya beserta artinya. Oke, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
makanlah sebagian makanan bumi yang halal lagi baik, dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. Oke, terima kasih. Shadaqallahul Adzim. Terima kasih ya Sofyan. Di dalam ayat tersebut sudah jelas ya bahwa kita umat muslim harus mengonsumsi makanan itu hendaklah memenuhi dua syarat. Apa tadi? Yang pertama ada halal, yang kedua ada baik atau thayyiban. Nah, kita bahas halal dulu nih. Ada yang tahu nggak apa itu halal? Boleh dimakan. Nah, ya betul. Jadi halal ini diperbolehkan untuk dikonsumsi atau tidak dilarang oleh hukum syara. Nah, halalnya suatu makanan dan minuman ini hendaklah memenuhi tiga hal atau meliputi tiga hal. Yang pertama itu halal karena zatnya. Jadi makanan dan minuman yang kita konsumsi itu hendaklah berbahan yang halal dan tidak dilarang oleh hukum syara. Terus juga yang kedua halal cara mendapatkannya. Jadi sesuatu yang halal itu harus didapatkan dengan cara yang halal juga ya. Terus yang ketiga itu halal karena proses atau cara pengolahannya. Jadi misalnya kalian mau masak ayam, tapi penyembelihannya tidak dengan cara yang benar, maka hukum ayam tersebut menjadi haram. Jadi harus disembelih dengan cara yang benar. Nah, yang kedua ada baik. Nah, apa nih yang dimaksud dengan baik? Jadi makanan dan minuman yang kita konsumsi itu haruslah yang bergizi, bernutrisi dan baik bagi kesehatan, gitu ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis makanan halal. Jadi jenis-jenis makanan halal ini yang pertama, semua makanan dan minuman yang dilarang, yang tidak dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Yang kedua, semua makanan yang baik, tidak kotor dan tidak menjijikkan. Terus yang terakhir itu semua makanan yang tidak memberikan kemudaratan. Jadi baik bagi kesehatan kita ya. Itu untuk jenis-jenis makanan halal. Nah, kira-kira ada manfaatnya nggak nih makanan halal ini? Ada. Ya, sudah pasti ada ya. Sudah pasti kita mendapatkan pahala karena kita menaati perintah Allah dan Rasul. Nah, yang kedua yang paling utama tubuh kita menjadi sehat karena mengkonsumsi makanan yang halal dan baik bagi kesehatan tubuh kita ya. Terus juga hidup kita menjadi berkah, terhindar dari karakter yang negatif dan menumbuhkan karakter yang positif. Nah, gitu. Oke, selanjutnya kita membahas makanan haram. Kalau membahas haram itu kebalikan dari yang halal. Jadi apa yang dimaksud dengan makanan haram ini? Jadi makanan haram ini adalah makanan dan minuman yang diharamkan oleh syariat Islam. Karena adanya Al-Quran atau hadis Nabi yang mengharamkannya. Nah, apa saja jenis-jenisnya? Yang pertama itu ada haram lizotihi. Apa nih yang dimaksud dengan haram lizotihi? Jadi haram lizotihi ini adalah hukum asal makanan itu sendiri memang pada dasarnya haram. Contohnya apa? Babi. Nah, iya betul. Terus ada darah. Dan ketiga apa? Minuman keras. Jadi ketiga makanan dan minuman ini memang pada dasarnya sudah haram. Nah, itu yang dimaksud dengan haram lizotihi tadi. Terus selanjutnya ada haram lighairihi. Nah, apa yang dimaksud dengan haram lighairihi ini? Jadi haram lighairihi ini adalah hukum asal makanan itu pada dasarnya halal, akan tetapi berubah menjadi haram karena faktor eksternal. Jadi contohnya ada tiga nih. Yang pertama ada hewan yang mati atau bangkai. Jadi semua hewan yang mati tanpa penyembelihan yang syar'i itu hukumnya haram. Dan yang kedua itu makanan yang halal tercampur dengan najis. Apa contohnya? Misalnya kalian makan bakso, tiba-tiba tidak Tuhan cicak. Kira-kira kalian buang atau lanjut makan?
mencuri, iya, terus juga mati, iya sama aja. begal, Iya, begal, terus juga korupsi, menipu, terus apalagi? Ya banyak lah ya, usaha yang dolim itu jatuhnya juga haram, tuh ya. Nah, ada akibatnya nggak nih mengonsumsi makanan haram? Ada. Apa yang pertama? Mendapat dosa. Mengapa mendapat dosa? Karena berasal dari makanan haram. Iya, jadi kita mendapatkan dosa ya karena sudah melanggar juga perintah Allah dan Rasulnya. Terus yang kedua apa kira-kira? Badan kita tidak sehat, iya, kenapa? Karena mengonsumsi makanan yang berbahaya bagi kesehatan tubuh kita ya, begitu ya. Terus juga hidup kita nggak percaya, doa kita nggak dikabulkan ya. Oke, itu makanan dan minuman yang halal dan haram. Nah, kalau untuk binatang yang halal dan haram apa saja nih? Jadi di dalam Al-Quran itu terdapat beberapa binatang yang boleh dimakan. Di antaranya yang pertama ada hewan ternak. Apa saja contoh hewan ternak? Ada ayam, terus sapi, kambing, apa lagi? Kuda, terus juga ada kerbau. Jadi semua jenis hewan ternak ini boleh dimakan ya. Dan juga selanjutnya ada hewan hasil buruan. Apa saja contohnya? kancil, Nah ya, terus rusa, ada kijang, ada ayam hitam juga ya. Ayam hutan ya. Jadi itu juga boleh dikonsumsi. Nah, selanjutnya semua jenis hewan yang hidup di air atau di laut. Nah, ada pengecualian nih. Kalau hewan itu beracun dan berbahaya bagi tubuh tetap tidak boleh dimakan. Jelas ya. Terus selanjutnya ada hewan yang tidak boleh dimakan. Yang pertama, yang sudah pasti ada daging babi dan juga bangkai. Ini juga termasuk ke dalam haram lizotihi tadi ya. Nah, selanjutnya ada hewan yang bertaring tajam atau hewan buas. Contohnya apa? singa, Iya, terus harimau, ada serigala juga ya. Nah, itu juga. Nah, selanjutnya juga ada hewan yang memiliki cakar yang tajam atau burung pemangsa. Contohnya elang ya. Nah, ya itu. Nah, selanjutnya ada hewan yang hidup di dua alam. Apa nih? Kata, iya. Nama lainnya amfibi. Kata dan penyu ya. buaya, Ya, itu juga ya. Oke, selanjutnya ada hewan yang diperbolehkan untuk dibunuh. Nah, di dalam Al-Quran ini terdapat 5 hewan yang diperbolehkan untuk dibunuh. Antara lain ada ular, gagak, burung elang, dan juga tikus dan anjing hitam. Anjing hitam ini adalah anjing gila. Nah, selanjutnya ada hewan yang tidak boleh dibunuh. Dibunuh saja tidak boleh, apalagi dikonsumsi. Apa saja yang tidak boleh dibunuh itu? Ada 4 ya. Di dalam Al-Quran disebutkan ada 4 macam hewan yang tidak boleh dibunuh. Yang pertama ada lebah, semut. Nah, jadi semut ini sebenarnya tidak boleh dibunuh ya. Iya, dan yang ketiga itu ada burung hudhud dan burung surat. Nah, terakhir ada hewan atau kedelai jinak atau kedelai kampung. Bukan kedelai. Keledai, ya maaf, keledai ya itu ya. Oke, sampai sini sudah jelas? Jelas. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Oke, sekarang boleh membentuk 2 kelompok. Ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Kelompok 1 membahas tentang boleh dicatat soalnya. Analisislah sebuah produk makanan atau minuman dan tentukan apakah produk tersebut halal atau tidak. Berikan alasannya. Nah, selanjutnya kelompok 2 boleh dicatat. Diskusikanlah tantangan yang dihadapi umat
Dan juga memang pada zaman sekarang kita harus lebih berhati-hati lagi karena banyak produk asing yang belum tentu sesuai dengan standar halal ya. Jadi kita sebagai umat Islam harus lebih cerdas, lebih teliti lagi dalam menentukan pilihan kita ya. Dan juga kita mengonsumsi makanan itu tidak hanya mengenyangkan saja, akan tetapi harus halal dan baik untuk kesehatan kita ya. Mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini. Ibu akhiri bahwa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.